Alhamdulillahilladzi amanna na'budu radiya al-islam lana dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin malihi wa nafsihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athhu maqaman mahmudan yathbituhu bihil awwalun wal akhirun. Yang saya hormati DKM Al-Istiqamah, Pak Ketua, Pak Wakil Sekretaris Bendahara Bidang Dakwah, para penasehat yang saya muliakan, para imam di masjid ini yang saya muliakan, para hujjah yang saya muliakan, hadirin hadirat ayahanda, bunda, bapak ibu, ikhwan akhwatillah, asyhadakumullah wa iyyakum jami'an. Sabahal khair, sabahal afiyah. Semoga pagi ini dan seterusnya Allah berikan kita sehat walafiat, umur yang berkah buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesembuhan sempurna dan kesehatan. Yang sempit dada, yang sedang mengalami sempit dada, Allah lapangkan dadanya, karena Allah yang melapangkan dada kita. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah wafat. Semoga Allah Ta'ala curahkan maghfirah, ampunan di alam kuburnya. Allah berikan rahmat, Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya dengan amal saleh, dan Allah jadikan kuburnya di antara taman-taman. Ambil ruh kita dari tubuh yang sangat lemah ini, kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, senang saya bisa jumpa. Saya Mustaqim Al-Ansari, senang jumpa ayahanda, bunda, bapak ibu yang mulia, para hujjah, hadirin hadirat, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang istimewa, yang salih dan salihah, karena dijamin yang hadir salat subuh berjamaah di masjid keimanannya. Jangan engkau katakan dia seorang yang fasik ketika engkau melihat dia berjamaah di waktu seperti ini di antaranya subuh, karena ini berat bagi orang-orang fasik. Alhamdulillah, Allah berikan pertolongan kepada kita bisa melangkahkan kaki kita. Allah berikan sehat walafiat, kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah di masjid yang Masya Allah, tabarakallah, indah ini ya. Semoga kita semakin khusyuk, Masya Allah, tabarakallah, barakallah. Sukses buat DKM dan buat yang memanfaatkan hartanya buat pembangunan musik ini. Allah mudha'afahkan, lebih ganda ya, pahalanya dan rezekinya Allah luaskan, Allah sehatkan, Allah berkahi umurnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadirin, kita akan membahas peran ibadah terhadap akhlak seorang muslim. Peran ibadah terhadap akhlak seorang muslim. Namun saya ingin mengawali mentadabburkan tadi yang imam baca dalam sholat subuh kita.
mentadabburkan, merenungi. Jadi imam kita baca di rakaat pertama. Di rakaat pertama itu dakwah Nabi Nuh. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan dengan apapun juga. Jangan berbuat syirik. Itu di rakaat pertama Nabi Nuh. Kalau saya ingat dalam syarah kitab At-Tahawiyah fil Aqidah As-Salafiyah, ya, itu ada. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Rakaat kedua, rakaat kedua tadi imam sampaikan itu Allah perintahkan kepada Nabi Hud. Nabi Hud kepada kaum apa tadi disebut oleh imam? Nabi Hud kepada kaum apa tadi disebut oleh imam? Kaum 'Ad. Ya. Wa ila 'adin, kaum 'Ad. Sama. Sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah. Jangan sekutukan dengan apapun juga. Tauhid, la ilaha illallah, mantapkan itu. Nah, tadi itu imam baca. Rakaat pertama Allah perintahkan kepada Nabi Nuh, yang rakaat kedua pada Nabi Hud. Sebelum semua dibaca oleh imam, itu ada Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, ya. Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syu'aib, itu kalimatnya sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadah hanya kepada Allah, jangan sekutukan dengan apapun juga. Dan musuhnya sama, Pak. Musuh para nabi rasul ketika itu. Musuhnya dari para nabi rasul ketika itu siapa? Al-Malak. Al-Malak. Quran juga menyebut tadi. Tadi dibaca Al-Malak. Apa itu Al-Malak? Penguasa yang sombong. Penguasa yang sombong. Jadi nabi dan rasul ketika itu pun dakwah musuhnya sama. Al-Malak, penguasa yang sombong, orang yang punya kewenangan sombong, pemangku jabatan yang sombong. Seperti itu. Itu dulu. Ya, dulu musuh siapa tadi? Nabi dan Rasul. Maka 13 tahun Al-Ahdul Makki, Nabi dakwah di Makkah yaitu tauhid. Mantapkan tauhid. Baik, yang pertama, 2 kalimat syahadah yang kita ucapkan ini harusnya memantapkan kebaikan-kebaikan dalam akhlak kita. 2 kalimat syahadah itu kekuatannya tak terhingga. Itu muadzin ketika azan itu masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa. Maka berbahagialah yang sempat mendengarkan azan, berkesempatan mendengarkan azan dan menjawab setiap kalimat-kalimat muadzin. Kemudian setelah itu baca doa. Setelah azan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca salawat 1 kali kepada Nabi. Bersalawat 1 kali terus baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah sampai selesai sempurna baca doanya. Apa kata Rasulullah? Aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Sampai Rasul tegaskan, aku wajib memberikan syafaat kepadanya. Hadirin. Kemudian iqamah, ya. Juga sama, kalimat tauhid. Karena itu muadzin ketika iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau dipisah, baik Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Atau di bahasa dalam kalau dalam baca Quran diwasal, boleh dhammah, boleh fathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dhammah, boleh fathah. Atau tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai wawu, tidak pakai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, berhenti. Hayya 'alal falah, atau dilanjut tapi baca kasrah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Bukan hayya 'alas salati, tapi hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kalau dilanjut
Qad qamatis shalah, boleh berhenti. Qad qamatis shalah atau lanjut. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Dhammah bacanya. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti boleh. Atau dhammah. Allahu akbar, Allahu akbar, atau fathah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu cara iqamah ya. Jadi jangan dibaca Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau begitu diwasal saja Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau bisa Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan dibaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak. Kalau mau Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Hadirin, peran dua kalimat syahadah menguatkan tauhid kita, memantapkan al-usulul ibadah, yakni al-hubbun, cinta kita hanya kepada Allah sepenuhnya, cinta kepada yang lain itu karena Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat cintanya dia kepada Allah. Kemudian di antara usul ibadah berikutnya ar-raja. Ya, dia berharap terhadap rahmat Allah kepada dirinya. Ulaika yarjuna rahmatullah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, kemarin guru-guru kita yang mulia sudah bahas iman, hijrah, ya kan? Dimasuk Muharram kan? Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Nah, ketika tidak dilakukan iman, hijrah, jihad, apa yang diharapkan oleh mereka yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad? Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini menunjukkan ampunan Allah seluas langit dan bumi, rahmat Allah seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hadirin, al-khawf, dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini al-usulul ibadah, prinsip-prinsip ibadah. Al-hubbun, ar-raja, al-khawf. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan kau sedih kalau kau beriman dan istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah dalam tauhidnya, imannya, Islamnya, maka saat dia mengalami sakratul maut, Allah perintahkan kepada malaikat untuk berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, sampaikan berita yang pasti kamu senang, surga, surga, surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan kepadamu, kata Allah. Syaratnya apa? Iman dan istiqamah. Kedua-duanya berat. Berat Pak, istiqamah itu berat. Yang ringan apa? Istirahat. Istiqamah berat, yang ringan istirahat. Dikit-dikit istirahat, dikit-dikit istirahat. Maka sebenarnya bagi penuntut ilmu jangan sering-sering istirahat. Ya. Maksudnya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya bagi penuntut ilmu. Karena letihnya, lelahnya ketika lillah itu menjadi kebaikan-kebaikan yang sempurna. Kemarin ada Syekh Al-Misri Muhammad Mustafa Ibn Al-Misri dari Mesir, guru kami. Itu beberapa hari luar biasa, ya, daurah talaqi dengan beliau.
mengambil ijazah dari beliau. Riwayat Syu'bah, kemudian ijazah Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Setelah subuh dimulai, setelah zuhur, pada zuhur mulai, serat asar, pada asar mulai, terus malam, terus isya mulai, masya Allah. Itu pelajar udah sakit kepala juga itu. Ya, itulah belajar. Tetapkan kalimat tauhid. Jadi peran kalimat tauhid apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memantapkan keyakinan kita bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, menolong kita, menjaga kita. Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur semua kehidupan kita. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan memang doa-doa kita lah yang akan mengubah takdir-takdir itu. Doa kita dalam hadis Rawahut Tirmizi, doa-doa kita. Maka jangan pernah jenuh, bosan untuk berdoa dengan kebaikan-kebaikan, selalu kebaikan-kebaikan. Bunda hajah yang salihah, ya, perempuan-perempuan di Tarim sana, itu selalu doanya kebaikan-kebaikan untuk siapapun doanya kebaikan-kebaikan. Bagi yang berbuat maksiat, doakan Allah berikan kesadaran. Ada yang mampu menyadarkan mereka, mengingatkan mereka, dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah. Subhanallah bihamdih. Itulah tauhid. Maka Nabi dakwah Al-Ahdul Makki pertama adalah memantapkan nilai tauhid. Ini dulu. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Sering disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia. Ketika Rasulullah sampaikan kepada pamannya Abu Thalib, sebelum wafatnya Abu Thalib, Rasul berpesan, ya, walaupun pada akhirnya tetap Abu Thalib belum memeluk Islam dalam wafatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membelamu. Maka ini juga tentu Rasul akan bela kita umatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin la ilaha illallah. Nah hadirin yang mulia, dalam syarah Tahawiyah fil Aqidah Salafiyah, Rawahul Bukhari hadisnya, siapa yang di akhir kehidupannya saat ruh meninggalkan tubuhnya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini kan berat, nggak mudah, nggak bisa dengan mudah. Kalau di dunia nggak pernah dilatih dia mengucapkan kalimat tauhid, nggak pernah dia lafazkan dengan khusyuk, dia masukkan dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam konsep hidupnya, perilakunya. Nah hadirin yang mulia, ya, kesehariannya, konsep-konsep hidupnya. Gimana kalau ketika hidup gemar berbuat syirik? Bagaimana akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat ruh pergi meninggalkan tubuh? Bagaimana ketika hidup sering kalimat-kalimat kufur yang dia ucapkan? Ada keraguan terhadap syariat Islam ini. Sulit dan tidak akan pernah bisa dia. Karena itulah kemurnian ibadah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat azan ditutup dengan la ilaha illallah. Ini kekuatannya tak terhingga, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Maka ba'da subuh, kalau enggak ada ta'lim, ba'da subuh imam enggak ada ta'lim, ya, enggak ada ta'lim, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Tirmizi. Baca 10 kali, maghrib 10 kali. Betul? Untuk menjaga diri kita dari gangguan jin, sihir dan kekuatan-kekuatan yang tak nampak oleh panca indera kita. Baca 100 kali, sahih, rawahu Muslim. Ya, 100 kali baca. Masya Allah. Ketika wukuf di Arafah, Masy'aril Haram, maka zikir yang utama di Masy'aril Haram adalah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir di Masy'aril Haram. Nah hadirin yang mulia, mantapkan kalimat tauhid dalam diri kita, hati, pikiran kita. Tadi Pak Haji MC kita yang luar biasa udah membuka pengantar dengan menyampaikan taujih rabbaniyah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surah apa Pak Haji tadi? Az-Zariyat.
Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jangan sampai salah artinya. Ya, kalau alladzi yuwaswisu fi sudurin nas artinya apa? Yang membisikkan was-was, keraguan, kecemasan, kekhawatiran ke dalam hati manusia. Ya. Jangan sampai salah ayat dan artinya. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Kenapa Allah sebutkan jin dulu? Kenapa Allah sebutkan jin dulu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa Allah sebutkan jin dulu? Karena saat itu manusia-manusia musyrik itu menyembah kepada jin. Mohon pertolongan kepada jin, perlindungan kepada jin. Zaman ini ada nggak? Zaman ini ada nggak? Mereka juga makhluk Allah, mereka berketurunan, mereka punya keturunan makhluk Allah, diperintahkan ibadah juga kepada Allah. Namun Allah pilih manusia sebagai wakil Allah di bumi, nggak dipilih yang lain. Malaikat saja nggak dipilih, sama Allah dipilih manusia. Maka dua misi utama manusia, pertama ibadah. Ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi ayatnya sudah Pak Haji sampaikan. Ibadah misi pertama. Jadi nggak perlu rugi. Semua aktivitas kita, seorang muslim jadi ibadah. Semua, selama itu kebaikan-kebaikan, kerja, belajar, ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Semua ibadah. Yang kedua, sebagai wakil Allah di bumi ini. Surah apa Pak Haji? Al-Baqarah, ayat berapa? Yang begini ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, 30. Surah Al-Baqarah. Misi kedua sebagai wakil Allah di bumi. Wakil. Itu maknanya luas. Nanti dibuka ada Ibnu Katsir. Ya. Makna khalifah. Walaupun sudah lama saya dengar, ya, kalangan salaf tak sepakat dengan yang disebut dengan khalifah di bumi, khalifah. Ini hadirin yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, kita di perjalanan, ya, tadi saya di jalan udah azan. Mau lewat sana nggak bisa lewat kan, ada mobil rescue ya, kebetulan menantu saya rescue Tagana Kota Tangerang. Saya WA belum menjawab, dia lagi piket malam ini, nggak bisa, saya berputar tuh ya. Alhamdulillah Allah tolong bisa sempat qobliyah subuh. Rugi Pak, rugi saya, rugi kita kalau tidak berkesempatan qobliyah subuh. Alhamdulillah bisa menikmati sholat sunnah. Nah, di jalan sudah dengar azan. Hayya 'alas shalah. Atau dari awal Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Masih di kendaraan, baca. Oleh kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca itu. Tambah, ditambah raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sahih hadisnya. Siapa yang baca itu, riwayat Muslim yang saya ingat, siapa yang baca itu ketika dengar azan, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau baca itu, bukan diam saja, baca itu, baca tadi 2 kalimat syahadah tambah raditu billahi rabbah sampai selesai, Allah ampuni dosanya. Itu baru dengar azan dikumandangkan. Masya Allah, tabarakallah. Belum wudunya, belum sholat sunnahnya. Allah sayang sama kita,
Setiap aktiviti kita dinilai ibadah dan berpahala berlipat ganda. Sampai selesai wudhu pun, selesai wudhu sempurna dengan istinsar itu dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Menghirup, mengeluarkan istinsar dengan sempurna wudhunya, baca doa atas wudhu dengan sempurna. Apa kata Rasulullah? Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Masya Allah, tabarak. Kita sholat sunnah, coba banyak aktiviti kita tuh diberikan pahala berlipat ganda oleh Allah. Dan selalu jaminannya surga, surga, surga. Setelah taubatnya sungguh-sungguh taubatan nasuha, dijamin surga. Bukan hanya, oh hambaku bertaubat, kata Allah begitu, ya sudah aku ampuni. Enggak begitu, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu kan? Taubat, sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Tidak berhenti di situ. Allah tidak katakan, ya aku ampuni dosamu. Tidak begitu. Tapi ada lanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Subhanallah bihamdih. Banyakin baca itu kalau pagi begini. Subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Setiap pembicaraan, subhanallah bihamdih. Kalau pagi. Diampunin dosa, jaminkan surga. Diampunin dosa, janjikan surga. Masya Allah. Allah kalau berikan kebaikan berlipat ganda, nggak pernah satu. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa beramal soleh laki perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berikan kehidupan hayatan thayyibah, tenang. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib, hayatan thayyibah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat apa tuh? Samawa. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Dan Allah berikan balasan melebihi apa yang dia lakukan. Enggak pernah sama. Satu juga enggak. Al-Baqarah 261, satu dikeluarkan ini, satu diberikan begini. Masya Allah, 7 cabangnya. Setiap cabang 100, 700. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan. Ini ada 3 minuman, coba. Kembung enggak ini? Alhamdulillah. Luar biasa coba. Satu aja udah berapa tuh? 7 wallahu yudha'ifu liman yasha. 700 tambah tadi 3. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammadin. Masya Allah. Enggak pernah rugi kita kalau beramal baik itu, nggak pernah rugi. Salat. Peran salat terhadap akhlak seorang muslim. 1, tepat waktu dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sudah ada waktu-waktunya. Sekali waktu saja. Tinggalkan berjamaah, itu bisa mengganggu stabilitas ibadah berjamaah kita. Usahakan bisa berjamaah. Kita bisa menjaga salat berjamaah. Diawali takbir Allahu Akbar, akhiri salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hubungan yang luar biasa kepada Allah dan mengucapkan salam. Ya, masya Allah, tabarakallah. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Keluar salat Jumat, jamaahnya ratusan kan? Banyak sandal-sandal, banyak sepatu-sepatu. Dari situ nampak kesolehan secara langsung. Baru selesai sholat, dia cari sandalnya, dia cari sepatunya, nggak ketemu. Atau mungkin tertindih sandal jemaah yang lain. Dia tendang-tendang sandal orang lain demi mencari siapa? Mencari apa? Sandal sendiri. Wah, sandal saya mahal ini. Mahal, baru beli kemarin, ratusan ribu. Dia cari, dia nggak peduli sandal orang lain. Ya, cari sandal saya, baru keluar itu, belum jauh-jauh, baru keluar masjid cari sandal. Atau mungkin pakai sepatu, ya, pakai sepatu, sepatunya mahal. Ada jemaah berikutnya baru datang, pakai sandal jepit, udah basah, nindihin sepatunya. Wah, sepatu saya tertindih, dia tendang sandalnya. Baru keluar sholat itu, belum jauh-jauh dah.
Belum jauh-jauh kemana, baru keluar sholat, lihat sepatu saya ini baru disemir, saya mau ketemu teman di kantor, ketindihan sendal jepit, siapa ini? Dia tendang sendal orang. Itu baru keluar itu. Mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum jauh-jauh dah. Belum, baru cari sendal aja dah. Hah? Masih di masjid, baru cari sendal. Jangan yang jauh-jauh, deket aja dulu deh. Banyak gitu. Ini pakai karpet, karpetnya bagus, indah, ketebalannya cukup, sedang. Karena kalau tebal nanti kenapa? Ketebalannya sedang. Ini nggak pakai karpet, masih biasa, hasil lantai keramik, buat sajadah. Baru bangun berdiri, dia kepretin sajadahnya. Padahal kanan kiri masih ada orang. Baru selesai salam udah buat dosa. Belum jauh-jauh. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Nikmat, Pak. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat dan sabar menyikapinya. Maka Allah pesan wastabir 'alaiha, sabar menyikapinya. Enggak mudah nyuruh orang salat itu. Enggak cukup sekali, dua kali dan seterusnya. Terus. Ajak terus. Dakwah enggak berhenti. Orientasi dakwah bukan hasil. Kalau orientasi dakwah adalah hasil, kita akan sedih. Orientasi dakwah adalah kerja. Itu. Orientasi dakwah kerja, bukan hasil. Kalau hasil kita sedih. Rasul pun sangat sedih. Pamannya belum memeluk Islam sampai akhir wafatnya. Kemudian ke Taif, dakwah ke kaum Bani Thaqif juga, bahkan Nabi dilempari batu, diusir dari Taif. Kalau orientasinya hasil, sedih. Seorang manusia terbaik dunia akhirat yang pasang badan buat manusia dari api neraka buat umatnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Dilempari batu, luka tumitnya berdarah, kena darah ke sandalnya. Bayangkan coba. Orientasinya kerja, udah sampaiin aja, ajak. Nggak mau sekarang ya nggak apa-apa, mungkin besok dia nggak mau, ngerti kan gitu. Ayo ngaji. Terus di grup ya kan, malam ngaji. Oh yang dikit datang, yang datang dikit, kan depan, terus begitu lagi. Nggak boleh kita jenuh, udahlah berapa kali kita adain pengajian masih segini aja. Terus aja, terus. Ketemu waktunya nanti. Dan memang di mana-mana sunnatullah yang namanya kebaikan, ngaji, pengajian itu masih kalah banyak dengan apa? Hah? Tapi di sini masya Allah, sini mah banyak kalau di masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan jamaah juga istiqamah ya. Bapak ibu juga tuh, ibu-ibunya banyak. Sekeliling masjid bayangin coba, masya Allah, tabarakallah. Senderan semua kata Pak Haji Imam. Minum disediain, ada air putih, kopi ada, teh ada, masya Allah. Jujur nih ya, baru di masjid ini saya ini 3 macam. Di mana-mana 1. Bener. Baru di masjid ini saya tuh sebagai muwajjih ya al-faqir 3 macam. Di sana tuh 1. Kalau enggak air putih, teh. Kopi jarang-jarang. Bahkan ditanya dulu, Ustaz, minumnya apa, Ustaz? Teh apa kopi apa air putih hangat aja? Ditanya. Ini emang enggak usah ditanya. Sediain. Subhanallah wa bihamdihi. Hatur nuhun. Matur nuhun. Tarimo kasih. Ya. Luar biasa. Makanya kalau nenamu begitu. Jangan ditanya. Ya. Bapak lagi puasa sunnah. Puasa sunnah ya, puasa sunnah. Datang bertamu ke rumah Pak Haji. Pak Haji nggak nanya lagi, padahal nih hari untuk puasa sunnah. Pak Haji nggak nanya puasa nggak Pak? Nggak, langsung sediain minum, teh, kopi, makanan dihidangkan. Terus Pak Haji bilang, silakan Pak, dinikmati, dimakan. Kita nggak usah bilang, aduh mohon maaf Pak Haji saya lagi puasa. Nggak usah, makan.
Beneran, itu caranya begitu. Makan, gak usah, aduh mohon maaf, nyuwun pangapunten lagi puasa, gak usah. Karena tadi tuan rumah kagak nanya dulu. Langsung repot-repot, sibuk-sibuk nyiapin, makan. Kecuali sahibul bait wa sahibatul bait tanya dulu. Punten Pak Haji, puasa nggak? Lagi puasa? Oh ya udah. Nah gitu. Kalau nggak puasa, kalau lagi puasa nggak ditanya sama tuan rumah, padahal lagi puasa sunnah, disediain makan. Memuliakan tuan rumah yang sudah buat pahalanya besar. Itu puasa sunnah. Kecuali bapak ditanya, lagi puasa nggak Pak? Kalau nggak puasa bikin minum. Lagi puasa, bilang lagi puasa. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya atau udah sediain, makan. Jangan udah disediain, bilang, aduh mohon maaf lagi puasa. Jangan. Bahkan kata ulama, kalau anda bilang lagi puasa, padahal makanan udah disiapin, tuan rumah nggak nanya-nanya lagi, khawatir ria. Paham? Khawatir ria. Begitu. Caranya begitu. Ini bapak udah disediain, nggak usah nanya lagi, makan aja. Kalau saya kan nggak ada, tadi bungkus aja saya mah, ya, gitu. Nggak sempet soalnya, bungkus saya nggak apa-apa. Ya, gitu. Piring tuh, saya namu ke rumah Pak Haji, ada kue, ada anak saya bawa anak, diangkat tuh piring, yang isinya ada kue-kue, tuan rumah udah ngangkat begini. Ayo nak, ambil nak. Ajari anak kita, ambil sayang, ambil. Pak Haji berikan kue, ambil. Kalau sudah diangkat piring, ambil. Walaupun nggak suka makanannya, nggak suka, oh, saya kurang suka, gitu kan? Nggak suka makanan itu, ambil dengan senang. Makan seolah-olah kita suka. Begitu kalau diangkat piringnya. Ini ada tamu, tuan rumah udah angkat piringnya. Udah nanti aja, makasih. Nanti aja, jangan. Udah angkat piring, ambil. Tapi ada juga tuan rumah asyik ngobrol, ngajak ngobrol, tamunya udah pengen minum. Akhirnya tamunya bilang apa? Pak Haji, saya minum ya? Oh iya, silakan. Aduh, maaf saya lupa, gitu kan. Jadi sebelum ngobrol, kalau ada hidangan, caranya datang tamu ke rumah, udah jangan panjang dulu, sediain dulu yang ada, ya kan? Yuk suruh minum, makan dulu, baru ngobrol, gitu. Dan kalau namu jangan lama-lama dong. Nelepon jangan lama-lama, namu jangan lama-lama. Kalau tuan rumah udah bilang, alhamdulillah nih saya dikunjungin nih sama Pak Ustadz nih, terima kasih Pak Ustadz ya udah ngunjungin saya, insya Allah nanti ada waktu saya gantian ke rumah Pak Ustadz berkunjung. Nah, isyarat dari tuan rumah. Langsung disambut oleh tamu, iya Pak Haji, matur nuwun, udah diterima dengan sangat baik, menyenangkan, saya mohon pamit. Tuh, nyambung. Tuh, tuan rumahnya cerdas, tamunya cerdas juga. Ini tuan rumah udah bilang terima kasih kunjungannya. Alhamdulillah kami dikunjungi, senang banget. Jauh-jauh bapak kemari. Nggak ngerti tamunya. Masih nyambung aja terus ya. Tuh, lagi ngobrol tamu, tuan rumahnya, Pak, dipanggil sama istrinya. Ngobrol lagi, Pak, panggil istrinya. Nah itu udah, kalau udah istri udah manggil tuan rumah, udah tamunya pamit. Kode. Tuh, ini betah bener, nambah ngopinya. Iya. Tuh, ada pertamu, jangan sampai bikin orang bosen kalau namu. Mohon maaf. Orang-orang Cina itu yang orang-orang Cina tuh ruang tamunya kecil. Ruang tamunya kecil. Jadi supaya apa tuh? Nah, coba orang-orang nih ya, yang orang kaya, bapak-bapak nih orang kaya semua insya Allah nih. Kita mau sederhana ya. Nah. Nih, orang kaya itu ruang tamunya kecil. Tapi kalau ruang keluarga besar. Kan dikenalin, nih ruang tamu nih Pak Ustadz, nih ruang kami, di ruang keluarga, besar keluarga. Tuh. Itu kalau mereka begitu. Kalau kita kan seorang muslim, tamu kita sambut dengan sangat baik, kita muliakan, tapi juga tamu ngerti adab-adabnya, jangan lama-lama gitu. Nah. Bahkan kalau tamu mah jauh-jauh, kalau bisa bawa oleh-oleh.
udah lama nggak ketemu tamu, saudara, kerabat, zawil kurba, zawil arham, bawa oleh buah tangan gitu. Iya. Tuan rumah juga, apalagi tamunya bawa anak, mau pulang bekelin, apalagi BBM naik begini. Iya. Nah, saya mah nggak bahas BBM naik, udah nggak perlu dibahas karena nggak bakalan ada kebijakan yang pro rakyat dah, nggak bakalan ada kecuali, ya kan? Tuh. Ya, udah jenuh, udah pegel ngomongin, udah pegel, jenuh. Baik, sholat, ya, puasa juga sama, menumbuhkan simpati, empati. Nggak usah terlalu banyak cara. Bagaimana kita diskusikan mengurangi kemiskinan, tapi acaranya di hotel. Acara di hotel, makan enak, minum enak, tempat nyaman, tempat istirahat nyaman. Nggak perlu deh merasakan bagaimana orang yang susah, yang lapar, miskin. Puasa aja udah, betul? Puasa, oh begini ya, puasa, Masya Allah, pengen makan. Kalau udah pengen makan, telat makan, gitu kan, badan keringetan, ya? Mual, keringet dingin, gemeteran, gitu kan, tuh, gitu ternyata, ya Allah. Udah nggak usah pakai seminar-seminar di hotel tentang kemiskinan, seminarnya di hotel, nggak nyambung. Zakat, infak, sedekah, Masya Allah, kalau dioptimalkan luar biasa itu. Dan terakhir haji mabrur balasannya surga, Masya Allah. Ya, kemabruran dibawa pulang kembali dibawa ke tanah air tercinta Indonesia, negeri yang besar, yang subur, yang kaya, yang makmur. Negerinya makmur, rakyat belum. Betul? Nah, iya, itu dia. Ini hadirin, ya. Jadi peran 2 kalimat syahadat, salat kita, puasa kita, zakat, infak, sedekah kita, nolong saudara, kerabat dekat, kerabat jauh. Ya. Kalau nolong, kalau memberikan sesuatu, jangan sebutin ke orangnya. Bapak nih infak sedekah nih ke seseorang, Pak, mohon diterima, tolongnya doakan saya. Ada nggak suka begitu? Jadi sebutin nih, memberikan sesuatu, infak sedekah ke orang lain, dan memang beliau membutuhkan, dia membutuhkan, kita berikan, tapi kita pesan, tolong ya, doakan saya, tolong. Jadi dengan infak ini maksudnya, dengan sedekah saya, tolong doakan saya. Nggak perlu begitu. Diam saja, diam. Pak, mohon diterima, mudah-mudahan berkah buat saya dan Bapak. Di hati saja bilang, ya Allah. Di hati bilangnya. Di hati, ya Allah, jadikanlah infak sedekah ini menjadi amal soleh buat saya. Nanti menjadi tawasul atas doa-doa saya. Nah, begitu. Boleh. Tawasul amal soleh itu boleh. Ya Allah, dulu aku pernah begini-begini berbuat baik. Kepada Allah saja cerita. Mohon dengan kebaikan itu sembuhkan penyakit-penyakitku, sehatkan aku. Boleh. Jangan depan orangnya. Tolong doakan saya ya nih. Nah, enggak begitu. Diam saja di hati. Ya Allah, jadikan ini saya bertawasul dengan amal soleh ini, gitu. Di hati. Bertawasul dengan amal soleh ini, silahkan, apa maksudnya apa? Begitu boleh. Dan itu sangat baik. Dan itu insya Allah betul diijabah sama Allah. Nggak usah sebut ke orangnya. Ini hadirin yang mulia, mudah-mudahan jamaah sehat-sehat semua. Ya, bersyukurlah kita masih bisa menikmati subuh berjamaah. Insyaallah sehat panjang umur, ya. Betapa nikmat di masjid ini yang luar biasa. Sediakan minum, belum makanannya, Masya Allah, luar biasa. Nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujilah makanan-makanan, ya. Puji makanan, jangan mencela makanan. Puji. Doakan yang memberikan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Allahumma barik lana fi wa atimna khairan minhu. Jangan pernah lupa. Makan awali bismillah. Ya. Atau bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama mengatakan bismillah cukup. Ya, silahkan. Selesainya alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ada riwayatnya sahih. Ya, silahkan. Jadi banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan orang tua saya sehat-sehat semua, umur panjang berkah, ya, sukses buat TKM. Mudah-mudahan memudahkan semua urusan kita, dilapangkan dada kita, anak cucu kita dimudahkan belajar agar menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, yang mendoakan orang tuanya, kakek neneknya menjadi aset ya buat nanti kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala tolong negeri kita. Allah angkat semua penyakit-penyakit di negeri ini. Allah sehatkan negeri kita. Allah angkat semua kezaliman-kezaliman. Allah angkat semua penipuan, kebohongan. Allah bukakan semua drama-drama ya di hadapan kita. Allah tunjukkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengikutinya, untuk ikut kepada yang hak dan meninggalkan kebatilan. Ini yang paling penting. Jangan lupa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang saya ingat almarhum Allahyarham guru kami Ki Hashim Muzadi selalu dalam setiap ceramah beliau mengawali a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang saya ingat beliau sebelum ceramah baca itu agar menyampaikan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Ya, sukses buat 3M. Silahkan ada yang mau disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Haji yang luar biasa. Silahkan Pak Haji. Alhamdulillah, saya gambaran hati pada Ustaz kita yang menyampaikan pelajarannya pada pagi hari ini terkait masalah peran ibadah terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menyampaikan yang bermanfaat untuk kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Alhamdulillah. Kita langsung pada sesi tanya jawab. Silakan. Satu, ada lagi. Dua. Alhamdulillah hamdan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba mohon Ustaz dengan kalimat-kalimat tauhid bahwa betul-betul apa ya hebatnya bahasa Arab. Meskipun kita tidak tahu artinya apa Ustaz, tapi kalau kita berdoa dan membahasa Arab atau mendengar kalimat bahasa Arab itu rasa harum di dada itu beda sekali kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau mendengar dengan bahasa Indonesia. Iya. Kalau misalnya lucu itu ada orang ingin menggantikan kalimat sholat sekaligus bahasa Indonesia, kadang-kadang lucu juga gitu, bikin Islam Nusantara semuanya dibikin dengan Indonesia gitu, jadi nggak ada rasa kalimat-kalimat tauhid itu Ustaz. Saya juga ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya kalau misalnya di antara dua khutbah pada hari Jumat kita itu berdoa, apakah itu sunnah atau wajib Ustaz? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya Pak Haji. agak sedikit menyimpang. Apa nih Pak Haji? Itu di hari Isa nanti ada 70.000 orang yang tidak dihisab menurut Rasulullah SAW. 70 orang ini adalah orang yang satu tidak minta diobati dengan besi panas seperti zaman sebelum Rasulullah. Iya. Kedua adalah orang yang tidak minta diruqyah oleh orang lain. Ketiga orang yang tidak bertatayur dalam sesuatu. Yang pertanyaan saya untuk yang kedua, zaman sekarang ini adalah orang banyak yang minta diruqyah. Berarti kalau orang yang diminta ruqyah itu bukan perbuatan hasanah, Ustaz. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau dia minta diruqyah, dia tidak termasuk 70 orang yang tidak bisa. Tapi kalau dia minta diruqyah, berarti tidak masuk bagian yang hasanah. Karena hasanah adalah salah satu timbangan di dalam hati di jalan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, Pak. Kalimat tauhid ya. Sungguh luar biasa. Waktu-waktu yang mustajabah di hari Jumat kan banyak. Teristimewa ketika khatib duduk di antara dua khutbah.
Yang jelas di situ disebutkan tempat dan waktu yang baik untuk kita bermunajat, berdoa. Sehingga dikatakan silahkan doa apa saja. Muallim kami, guru kami mengatakan karena di situ khatib fastaghfiruh, ya kan? Gitu kan? Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfar, astagfirullah. Ada mengatakan bersolawat, ada mengatakan doa ya, keinginan kita doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doa luar biasa, Pak. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu semua masuk itu. Sahih. Nah, guru kami di Malaysia kalau di antara duduk dua khutbah khatib, maka kita baca salamun qawlan min rabbir rahim, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma sallimni. Ini kata beliau waktu di Malaysia saya. Ya. Nah, yang jelas kesimpulannya banyak doa secukupnya lah begitu. Itu waktu yang baik untuk kita berdoa. Silakan kebaikan-kebaikan, Bapak pilih saja. Ya. Mau istighfar, mau salawat, mau doa, mau seperti tadi. Yang jelas jangan diam. Sebaiknya ada permohonan kita dengan sir, dengan sangat pelan. Ya, silahkan. Itu yang pertama. Itu Pak ya. Iya, ruqyah. Ya. Ruqyah yang nggak boleh yang ghairu masyru'ah, di luar syariat. Kalau yang masyru'ah boleh. Memang yang ingin minta di ruqyah saya. Ruqyah kan pengobatan, terapi, dibacakan ayat-ayat Quran. Sebenarnya kita sholat nih, kita sholat fardu, kemudian dalam hadis bacalah olehmu setiap selesai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tadi saya baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu ruqyah bukan? Ruqyah pribadi, mandiri bahasanya. Ruqyah mandiri. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas salasa marrat. Kalau subuh semua salasa marrat. Al-ikhlas, falaq, an-nas masing-masing salasa marrat 3 kali. Zuhur, asar, isya 1 kali, maghrib pun 3 kali. Maka doa pagi sore hari, kalau doa pagi tentu habis subuh, kalau doa sore hari boleh dibaca ba'dal asar, boleh dibaca ba'da maghrib. Itu udah ruqyah. Ada memang ayat-ayat asy-syifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Lengkap Quran. Jadi bagaimana yang enggak boleh? Yang enggak boleh yang tadi ghairu masyru'ah, dan ini juga menimbulkan diskusi Pak Haji. Nah, beda pendapat dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini rumah udah lama belum kejual-jual nih, coba ruqyah nih. Ada yang mengatakan nggak perlu, ruqyah itu terkait sama diri, sama pribadi, badan. Ada yang bilang begitu, ini mobil mau dijual susah bener, ruqyah mobilnya, kan begitu tuh, ruqyah rumahnya. Ya, kalau rumah dibacakan ayat Quran ba'da maghrib, ba'da subuh ayat kursi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal kullun amana billah, sampai selesai sempurna dengan baik. Itu udah, setan manapun, jin manapun nggak bisa masuk, udah cukup itu kan. Bahkan siapa yang baca itu malam hari dicukupkan besoknya. Maka kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi, jangan sampai 2 malam nggak dibaca berturut-turut, 2 malam nggak dibaca. Itu udah ruqyah. Sebenarnya begitu kan. Zikir kita, tasbih kita, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, mi'ata marrah 100 kali, itu udah satu cara. Istighfar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, ulama salaf utama mana? Istighfar sama tasbih. Utama mana? Kalau tuh baju kotor, tentu kan cuci dulu. Udah dicuci, baru pakaiin pewangi. Baru pakaiin pewangi. Jadi sebelum tasbih istighfar dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim. Silakan. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Baru subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Baru tambah sholawat 3 saja. Jangan ditinggalin 3. Enggak setiap waktu kok, pagi aja mau sore, subuh aja mau asar atau maghrib.
istighfar, tasbih, salawat. Haitsuma tablughuni, akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada, kata Rasulullah. Engkau bersolawat kepadaku dimanapun engkau bersolawat, di tempat yang suci tentunya, yang boleh kita berzikir, sampai kepadaku, kata Rasul. Bersolawatlah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini. Jadi sebenarnya kalau ibadahnya baik, zikirnya baik, ya, itu udah mencukupi dia. Kata Mas Bagus Setiarso Edi, pakar pengobatan, herbalis, ya. Beliau bilang, kita sakit ini 80% lebih kepada sebabnya jiwa. Jiwa. Bahkan bisa lebih dari itu, 90%. Yang benar-benar fisik hanya 10. Jiwa, Pak. Ternyata betul, Pak. Kekhawatiran, kecemasan, itu membuat luar biasa. Cemas, khawatir, mulai keringetan, berdebar-debar, bisa sakit itu. Na'udzubillah waliyadzubillah. Jadi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Orang menganggap surat pendek itu An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Masya Allah. Bahkan ketika turun Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, An-Nas, Rasul sering baca itu. Kita kan anggapnya ini bacaan anak-anak, begitu bilangnya. Ya kan? Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Beda, Pak. Wa yassir li amri. Tadi Bapak baca kan? Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang penting bacanya benar. Kok nggak manjur aneh baca? Ente bacanya belum fasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Ya, kadang MC baca itu buru-buru gitu. Jadi iya. Jadi kenapa kok nggak manjur? Mungkin bacanya belum sempurna, tajwidnya, sifat hurufnya, makharijnya belum ngerti artinya. Coba ngerti artinya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Itu doa untuk kita agar bisa menjadi orang soleh. Bacanya benar kagak nih? Itu aja kan. Tadi sholat, kalau kita sering baca Quran, kita tahu imam baca ini, tentang ini, maka bisa khusyuk. Nah hadirin, karena bagaimanapun Allah janji sama kita, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, aku ijabah. Tapi syaratnya terpenuhi enggak nih? Gitu kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi.